Selamat datang teman-teman semua di season 2 episode 3 Ilmu Nganggur, karena semua pengangguran berhak bahagia. itu adalah kalimat paling syahdu yang ada di dunia ini. Kata bahagia itu bukan hanya sebuah kata, tapi itu menjadi sebuah spark dan juga menjadi sebuah spektrum untuk kita bisa merasakan sebuah kebahagiaan yang hakiki, yang nyata. Makanya kenapa kita harus selalu mengulang kalimat bahagia, 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 agar itu tuh menjadi manifesting untuk otak kita, untuk membawa kehidupan kita kepada kebahagiaan yang sesungguhnya. Gimana episode 3 ini di season 2 ini, apakah ada pertanyaan yang mungkin bisa saya jawab, atau mungkin ada yang nanti bisa Anda catat kalau misalnya tidak bisa saya jawab? Gimana? Silakan. Saya King. Boleh, gimana? Ini pertanyaan sih bukan dari saya King. Ini mewakili teman-teman pengangguran yang ada di luar sana. Antum sebagai perwakilan para pengangguran di luar sana ya. Wah, jujur gimana? Jujur aja banyak pengangguran di luar sana King. Oke, gimana? Yang udah ada di titik nggak bisa beli kopi. Waduh, Tolong itu siapa? diberi arahan. Namanya siapa? Ini namanya tuh ya XXZZ anjir. Oke, dia sudah ada di tahap sebagai pengangguran yang udah nggak bisa beli lagi kopi. Betul. Tolong diberi arahan. Dari situ kita sudah bisa menggolongkan bahwa yakini sudah termasuk pada pengangguran yang tidak berbahagia. Karena hal yang paling fatal sebagai seorang pengangguran adalah ketika dia sudah tidak lagi bisa menikmati secangkir kopi yang ia seruput di pagi hari. Lalunya menikmati pagi kayak gimana itu? Nah, itu dia makanya yang bakal kita bedah hari ini. Dan yang kedua adalah titik terbahagia, paling bahagia seorang pengangguran adalah ketika dia kopinya sudah bisa menikmati kopi dengan cara yang berbeda dan juga bentuk kopi yang berbeda. Salah satunya seperti apa? Anak boleh silakan. Nih, contoh pengangguran yang ya. Kopinya udah beda. Dia minum kopinya udah segelasnya aja udah bisa biaya hidup kita 3 hari. Nah, itu udah pertanda bahwa pengangguran sudah sampai di titik kebahagiaan yang sesungguhnya. Tapi kalau pertanyaannya tadi adalah gimana caranya kalau udah jadi pengangguran sampai di titik sudah tidak bisa beli kopi lagi? Hal yang pertama harus dilakukan adalah mencari cara agar supaya kita bisa menggantikan habit ngopi kita ke hal lain. Contoh, kalau beli kopi goceng udah nggak bisa, beli permen gope. Tapi King, Apa tuh? gak semua harus beli kopi kan? Beli sepatu juga bisa. Sepatu lagi nih. Mau Karena salto aja bawaannya. lagi tuh. Soalnya gini, karena kenapa gue menggambarkan gantilah kopi 5.000 menjadi permen yang harganya gope? Karena ini semua bukan tentang kopi, bukan tentang apapun itu, tapi tentang bagaimana cara kita mengolah rasa pola pikir kita yang tadinya bergantung pada satu hal untuk lepas dari hal tersebut. Yang tadinya kita ketergantungan terhadap kopi, kalau memang kita tidak ada biaya untuk di sana, tinggalin dan cari kegiatan lain. Itulah perbedaan kita sama pekerja di luar sana. Kalau pekerja di luar sana ingin beli A, bukan diganti menjadi B, tapi dia menghalalkan segala cara untuk dapat A ini. Menarik. Betul. Makanya itu kenapa ada kalimat FOMO untuk para pekerja. Di pengangguran nggak ada tuh. Lu FOMO FOMO kan kita nggak kenal kalimat itu. Oh, kita anti. Bener. Anti FOMO berarti. Anti FOMO. Anti strip FOMO. Enggak, karena kenapa? Karena kita bukan tujuannya